Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari Sabtu pekan keempat. Dan ini masih berada di bulan suci Muharram, bulan kemenangan, bulan kemerdekaan, bulan kebahagiaan, bulan kesuksesan, bulan ketika Allah dulu pernah menyelesaikan masalah berat yang menimpa orang-orang beriman, terutama di masa Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dan Bani Israel yang mukmin, yang beriman dari Fir'aun. Bulan ketika Allah menenggelamkan Fir'aun ke laut. Artinya ini adalah bulan kemerdekaannya Nabi Musa dan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Dan sebentar lagi negeri kita ini pun akan mengenang kembali masa-masa kemerdekaannya dari penjajahan para penjajah. Artinya ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik dengan peristiwa besar yang dahulu terjadi sekitar 3000-an tahun yang lalu sebelum kita, dengan peristiwa yang sebentar lagi akan kita hadapi, yaitu mengenang hari kemerdekaan. Ya, kalau mau dikaji lebih dalam, baik sekali mengapa dulu Allah anugerahkan kemerdekaan kepada Bani Israel, apa penyebabnya. Dan yang lebih unik lagi, setelah Allah Ta'ala memerdekakan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun, tidak lama kemudian justru mereka menerima hukuman dari Allah Ta'ala karena mereka mulai membangkang, mereka mulai tidak taat dan tidak patuh kepada Allah dan Rasul. Rasulnya waktu itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi baru saja merdeka, tidak lama kemudian sudah dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, maksud saya jangan sampai negeri kita sama, sudah dimerdekakan tapi malah dihukum karena ketidakpatuhan, ketidaktaatan, karena banyak dosa dan maksiat yang dikerjakan dan seterusnya. Itu dulu dialami oleh Bani Israel. Dan biasanya sejarah itu akan berulang kembali biasanya. Dan uniknya di Quran, justru kisah paling banyak yang Allah ceritakan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad adalah kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwasanya perjalanan hidup Nabi Muhammad dan umatnya itu banyak kemiripan dengan perjalanan hidup Nabi Musa dan Bani Israel. Tinggal dikaji saja. Dan Allah cuplikkan kisahnya walaupun tidak lengkap dalam satu surat yang sama, tapi dicuplik-cuplikkan. Nanti di surat ini temanya ini, di surat yang lain lagi kisah Nabi Musa di waktu yang lain lagi. Tapi itu banyak pelajaran penting. Maka kita berharap kepada Allah, semoga negeri kita yang sudah Allah merdekakan ini tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok bisa begitu? Karena namanya orang merdeka itu kondisinya aman, nyaman, tenang, longgar. Itu lebih mudah membuat dia tergelincir dalam dosa dan maksiat daripada ketika dia masih dalam keadaan sempit, susah, terjajah. Kalau alam bisawab. Jadi dalam rangka menyambut kemerdekaan negeri kita yang sebentar lagi akan kita peringati, mari kita isi dengan ketaatan, kita isi dengan ketakwaan dan ketawakalan hanya kepada Allah Ta'ala.
agar negeri kita terus merdeka, terus menang, terus diberikan solusi ketika kita punya masalah dan seterusnya. Berikutnya hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan waktu untuk berjumpa, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ini pertemuan yang mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah. Dan tema kita biasanya tentang fikih atau usul fikih. Saya dulu membawakan sebuah kitab untuk panjenengan, tapi berhubung jumpa kita ini hanya sebulan sekali yang jadwal saya, mungkin bersama ustadz yang lain ada juga, tapi yang bersama saya hanya sebulan sekali. Kalau kita ngaji kitab dari awal sampai akhir kita selesaikan, tentu rasanya tidak efektif karena pertemuan kita terlalu jauh intervalnya. Kalau ngaji kitab itu paling tidak pertemuan sepekan sekali, paling tidak sepekan sekali. Kalau sampai sebulan sekali, saya khawatir lupa. Tema sebulan yang lalu sudah lupa, gitu maksudnya. Iya, kelamaan udah. Sebulan sekali sudah lupa. Yang tidak ngantuk aja lupa, apalagi yang ngantuk, apalagi yang tidur surah kalingan belas. Nah, sebagai pengingat kita bersama, ketika kita belajar fikih, ada banyak kaidah yang perlu kita perhatikan. Nah, ini salah satunya saya sampaikan untuk panjenengan. Ada sebuah tema menarik di dalam kitab kecil yang dulu saya sampaikan. Judulnya adalah Al-Af'al An-Nabawiyah. Ini tema ini saya angkat ke kajian kita di sore hari ini. Yang pertama ya karena penting. Yang kedua banyak yang keliru dalam memahami atau mendudukkan permasalahan, akhirnya nanti jadi salah dalam mengamalkan. Nah, efeknya ya kalau itu untuk dirinya sendiri kesalahannya sih tidak apa-apa. Tapi kalau efeknya nanti menyalah-nyalahkan yang lain, nah itu masalah. Nah, kalau dirinya sendiri yang melakukan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai nanti memandang salah orang lain yang tidak berbuat hal yang sama dengan dirinya, itu jadi masalah. Itu merusak ukhuwah kita di tengah masyarakat, merusak hubungan persaudaraan sesama muslim. Oke, tema apa itu? Judulnya adalah Al-Af'al An-Nabawiyah. Al-Af'al An-Nabawiyah. Terjemahannya adalah perbuatan Nabi, atau bahasa lainnya hal-hal yang dilakukan oleh Nabi. Orang sering menyebut dengan kalimat sunnah Nabi. Kalau hari ini sering-sering kita dengar kata sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi itu apa? Af'al an-nabawiyah itu apa? Saya bacakan teksnya dulu. Qad yaqra'ul amiyu fi kutubis sunnati fayajidu ba'da al-af'ali an-nabawiyati. Kadang kita orang awam membaca buku-buku hadis. Kutubus sunnah itu maksudnya kitab-kitab hadis. Fayajidu ba'dal af'al an-nabawiyah. Di dalam hadis kita mendapati sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Karena dalam hadis kan begitu. Kita diberitahukan atau mendapatkan informasi, oh Nabi begini, Nabi begitu. Isi hadis kan begitu, Pak. Fatashkulu alaihi, dan hal itu membuat muskilah, membuat orang awam menjadi bingung min jihati masyru'iyatil iqtida'i bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha. Apakah yang dia baca dari perbuatan Nabi itu sesuatu yang harus diikuti? Karena dilakukan oleh Nabi, apakah kita juga harus melakukannya? Nah, itu membuat kita orang awam menjadi bingung ketika kita ketika kita membaca hadis. Nah, di sini nanti kita dijelaskan oleh beliau, oleh penulis, oleh seorang ulama. Wal af'al an-nabawiyah ala aqsa. Dan perbuatan-perbuatan Nabi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Terbagi menjadi beberapa jenis kategori. Al-qismul awal, yang pertama al-khassa'is,
dikenal dengan sebutan khosois. Khosois dari kata khos. Khos sudah jadi bahasa Indonesia, khusus. Apa tuh terjemahnya tuh? Khusus, ya khusus apa sih Pak? Khusus itu kan bahasa Indonesia. Khusus itu bahasa Arab, diadopsi ke bahasa Indonesia. Artinya apa? Khusus. Ya kalau sudah jadi bahasa Indonesia kan jadi enak ya. Sesuatu yang berlaku hanya untuk Nabi, tidak berlaku untuk yang lain. Ya dia spesial, hanya Nabi saja yang boleh begitu. Ini namanya khosais atau sesuatu yang khusus, khas hanya untuk Nabi saja. Apa itu? Wahiyallati ikhtassa bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara-perkara yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Misal contohnya adalah zawajuhu bitis'in. Rasulullah menikahi 9 orang wanita dalam waktu bersamaan. Maksudnya istri Nabi ada 9 orang di satu waktu. Nah, ini hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Fahadzal qismu la yajuzul ibtida'u bihi fihi. Ini yang pertama ini tidak boleh diikuti. Kita tidak boleh menirunya, tidak boleh melakukan hal yang sama. Kalau untuk umat Nabi maksimal berapa istrinya dalam satu waktu? Maksimal 4. Tapi kan jarang ya Pak ya orang yang mencapai maksimal Pak ya. Kadang satu aja sudah maksimal Pak ya. Satu aja sudah maksimal. Maksimal berapa? Satu aja sudah cukup. Nah, sudah cukup. Ya, itu secara teori. Nggih. Tapi ada loh orang muslim, ustadz, hafal Quran, ngerti bahasa Arab, pimpinan pesantren. Saya cerita kejadian nyata tapi orangnya sudah almarhum, sudah wafat. Jadi saya tidak perlu sebutkan namanya, tempatnya, tapi ada. Serius ada. Saya bahkan ketemu dengan anak-anak beliau. Saya dapat kisah dari anaknya sendiri. Anak-anaknya juga pada hafal Quran. Saya klarifikasikan kepada putra-putra beliau. Betul nggak dulu abahnya panjenengan itu punya pemikiran seperti ini? Betul Ustaz, betul Ustaz. Mereka ngakui betul. Apa itu? Saya bacakan ayat. Ayat ini disukai bapak-bapak, tapi kurang disukai ibu-ibu. Ibu-ibu kalau baca ayat ini biasanya dicepetin, dilewatin, tidak dilama-lamakan. Kalau bapak-bapak mungkin agak lama merenungnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu wanita yang baik bagimu 2, 3, 4. Gitu nggih? Nah, fulan yang saya ceritakan tadi menerjemahkan ayat ini secara tekstual. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik bagimu 2 dan 3 dan 4. Karena menggunakan huruf waw, wa, masna, wa, sulasa, wa, ruba. Wa itu terjemahan aslinya adalah dan. Kalau dan diterjemahnya dan, maka dia menjadi penjumlahan. 2 dan 3 dan 4. 9. Jadi dulu ada tuh seorang kiai pesantren menerjemahkan ayat ini, berarti laki-laki muslim umat Nabi Muhammad boleh menikahi 9 orang istri atau perempuan dalam satu waktu. Tapi itu sudah diingatkan oleh putra-putranya, diingatkan oleh kiai-kiai yang lain. Anda salah, Anda harus rujuk dari pendapat Anda itu. Kenapa? Karena Anda salah menerjemahkan. Para ulama sudah sepakat, itu ijma ulama, huruf waw di situ bukan penjumlahan tapi pilihan. Jadi terjemahannya nanti jadi atau bukan, dan 2 atau 3 atau 4. Ini salah satu contoh. Oke, kita lanjut. Itu khosois, perbuatan yang khusus hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Nanti ada beberapa yang lain, selain ini juga ada beberapa yang lain. Tapi saya kira yang ini cukup sebagai contoh. Mengingat waktu kita memang tidak panjang. Karena pembahasannya agak panjang nanti di bagian yang kedua.
Al-qismus tsani, kategori yang kedua, perbuatan Nabi masuk kategori yang kedua. Apa itu? Al-af'al al-jibiliyah. Nah, mungkin di antara panjenengan ada yang pernah dengar istilah ini, al-af'al al-jibiliyah. Al-af'al al-jibiliyah. Perbuatan Nabi, nanti di bawahnya nanti ada definisinya, tidak perlu saya terjemahkan dulu. Langsung aja saya bacakan definisinya. Apa sih al-jibiliyah itu apa sih? Wahiyal af'alul lati fa'alaha bighairi qasdil qurbati. Perbuatan Nabi yang beliau lakukan bukan dalam rangka taqarrub, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan dalam rangka taqarrub. Berarti dalam rangka apa? Kalau bukan dalam rangka taqarrub, berarti dalam rangka apa? Secara gampang memahaminya gini. Seandainya beliau bukan Nabi pun ya beliau tetap mengerjakan yang itu. Orang Arab yang bukan Nabi pun tetap mengerjakan hal yang sama. Nyambung nggak Pak? Contohnya apa ya Pak? Contohnya apa kira-kira? Nih, saya bacakan kitab. Contohnya adalah misal lubsuhu al-imamati wal izari war ridai. Contohnya Rasulullah menggunakan sorban, pakai sorban. Imamah itu sorban. Wal izar, atau Rasul menggunakan izar. Izar itu sarung khas Arab, bukan sarung seperti yang kita pakai, beda sarungnya. Warida, atau Rasul menggunakan rida. Rida itu selendang Arab. Itu beliau gunakan bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka untuk ibadah. Kenapa kok itu dipakai oleh Nabi? Itu sebagai apa sih Pak? Kok Rasul pakai itu tuh sebagai apa sih? Jawabannya, ya itu tradisi Arab. Memang itu budayanya orang Arab seperti itu. Bukan hanya Nabi yang pakai, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai. Nah kalau misalnya ini yang kita tiru dari Nabi, misalnya nih kita pakai sorban, kita pakai sarung ala Arab, kita pakai selendang Arab atau gamis. Jadi kalau melihat orang pakai gamis bisa tahu nggak ini gamis Arab, gamis Pakistan, tahu nggak Pak? Nggak bisa ini ya, nggak bisa bedakan. Nanti di googling aja, karena masing-masing tempat itu punya ciri khas gamisnya sendiri-sendiri. Kita aja yang nggak jelas Pak, kita aja yang suka ikut-ikutan Pak. Tapi ini setiap negeri itu di luar sana mereka punya ciri khasnya sendiri. Gamis Pakistan khas, gamis Arab nanti khas. Dalam pandangan mata kita kan kayaknya sama, tapi beda Pak, beda. Gamisnya orang Afrika nanti beda lagi. Walaupun podo Arab ya, tapi ini beda Pak, beda ada beda-bedanya. Oke. Dan mereka biasanya nggak campur-campur. Orang Pakistan ya gitu pakaiannya, nggak pakai ala Arab nggak. Nah kalau kita misalnya nih kita pakai sorban. Terus pakai untuk sholat. Apakah kalau pakai sorban sholatnya jadi nambah besar pahalanya? Gimana? Halo. Wa hadzal qismu yadullu ala ibahati hadzal fi'lu. Jenis yang kedua ini menunjukkan berarti kita boleh melakukan itu, hukumnya boleh. Kalau yang pertama tadi nggak boleh, jelas. Yang kedua ini masih boleh. Nah, cuman walakin la yushra'ul ittida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil af'al. Tapi tujuannya bukan untuk ittiba'un nabi, tujuannya bukan untuk ngikuti nabi. Kenapa? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena nabi sendiri lam yaf'alha taqarruban lillah. Tidak melakukan itu dalam rangka taqarrub kepada Allah. Jadi kalau kita ngikuti nabi dalam urusan pakai sorban, ya nggak ada pahalanya, karena Rasul pakai itu bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Taala. Tuh, fala yasihhu lana an nataqarraba ilallahi bi fi'liha wa illa lakinna mukhalifina li haddin nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha.
Maka keputusan para ulama adalah tidak sah kalau kita menggunakan pakaian-pakaian tadi niatnya takarub kepada Allah. Kalau niatnya takarub kepada Allah justru malah menyelisihi perbuatan Nabi. Karena Nabi melakukan itu bukan dalam rangka ibadah. Kalau ada orang yang beli gamis mahal-mahal, dalam anggapan dia kalau pakai sholatnya pakai gamis pahalanya lebih gede, berarti dia sudah menyelisihi Nabi. Nyambung betul Pak. Ya karena Nabi enggak begitu. Tujuan pakai itu ya karena beliau orang Arab. Lah seandainya nabinya orang Indonesia, Pak, kira-kira pakai apa itu beliau? Batik. Blangkon. Sarungan. Sarungnya ala sarungnya kita. Nah, karena nabinya pas orang Arab. Jadi ya tradisi beliau sebagai orang Arab ya tetap ada. Jadi kesimpulannya gini, al-jibiliyah itu adalah perbuatan Nabi yang pertama karena beliau manusia. Perbuatan beliau sebagai manusia. Karakter bawaan beliau sebagai manusia itu pertama. Kalau ini kita nggak bisa menirunya. Kalau ditiru juga nggak apa-apa kalau bisa. Kalau nggak bisa ya aman aja, nggak masalah. Yang kedua perbuatan Nabi yang berkaitan dengan kultur masyarakat Arab. Itu jibiliyah. Saya kasih contoh lagi Pak. Panjenengan pernah baca hadis yang berisi ciri fisik Nabi? Contohnya telapak tangan Nabi seperti apa? Telapak tangan Nabi itu gimana? Disifati oleh para sahabat telapak tangan Nabi seperti apa? Halus, lebih lembut, lebih halus daripada sutra. Pernah megang kain sutra belum Pak? Belum ya? Coba lah kapan-kapan nanti megang kain sutra, biar kita bisa menghayati hadis itu. Oh, ternyata telapak tangan Nabi lebih halus daripada ini. Lah pertanyaannya, apakah itu untuk ditiru? Telapak tangan Nabi yang lebih halus dari sutra itu apakah untuk ditiru oleh kita umatnya? Kalau itu ditiru kira-kira gimana Pak? Pak Andi nggak jadi kerja Pak? Serius Pak? Om pakai sarung tangan aja tetap kapalan nih Pak ya? Tetap kapalan. Itu sesuatu yang membawaan beliau sebagai manusia, tidak bisa ditiru siapapun. Contoh lain, Rasul itu kalau tidur, diriwayatkan oleh salah satu istri beliau, orang tidur itu berkeringat nggak sih Pak? Orang tidur itu berkeringat apa tidak? Iya, berkeringat. Rata-rata orang kalau tidur mesti berkeringat. Rasul juga sama, beliau juga manusia. Nah, keringatnya Nabi yang sedang tidur itu suka diambil oleh istri beliau, dimasukkan ke wadah semacam botol kecil itu. Untuk apa? Nanti kalau mau sholat oleh istri Nabi itu diambil, dioleskan ke pakaian mereka. Kenapa? Karena yang pertama keringatnya Nabi itu harum, satu. Yang harumnya lebih harum daripada minyak wangi yang ada pada waktu itu. Yang kedua, itu keringat Nabi, barokah. Berkahnya keringat Nabi. Dan jenengan kita ini kalau tidur keringatnya ditampung nggak Pak? Oh mambu. Apa? Nah itu sesuatu yang nggak bisa kita tiru, itu bawaannya Nabi. Jadi sesuatu yang alami bawaan Nabi. Yang kedua sesuatu yang sifatnya kultur Arab. Itu bukan untuk ditiru sebenarnya. Walaupun kalau mau ditiru ya silakan, nggak apa-apa. Mau pakai sorban ya monggo, pakai gamis ya silakan. Tapi jangan terus menyangka kalau nanti pakai gamis pahalanya lebih besar daripada pakai batik. Enggak. Karena itu bukan standar kesolehan. Bukan berarti orang Muslim yang kemana-mana gamisan dia lebih soleh daripada yang kemana-mana batikan. Enggak ada hubungannya Pak. Atau yang kemana-mana pakai sorban lebih soleh daripada yang kemana-mana pakai songkok nasional. Ya enggak juga, enggak ada masalah. Bukan begitu cara kita beragama. Siapa tahu kan Pak, di antara kaum muslim ini ada yang salah paham. Jadi Rasul kan pakai gamis, lah iya beliau pakai gamis iya karena beliau orang Arab. Loh yang pakai gamis kan bukan hanya Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis. Kamu jangan niru Rasul apa niru Abu Lahab, Abu Jahal? Oh sama masalahnya pakaiannya. Oh sama-sama orang Arab. Makanya saya bilang kalau seandainya Nabi itu orang Indonesia ya pakaiannya seperti ala pakaiannya orang Indonesia. Nah kalau begitu pakaian laki-laki dalam Islam seperti apa? Pakaian laki-laki itu tidak ada coraknya,
yang spesial, modelnya nggak ada. Yang ada hanya kriterianya saja. Yang penting menutupi aurat, satu. Yang kedua, tidak ketat, tidak transparan, apalagi Pak? Hah? Tidak berwarna mencolok. Enggak sih, enggak ada aturan gitu. Tidak menyerupai pakaian perempuan, tidak menyerupai pakaian khusus laki-laki non muslim, pakaian khusus. Kalau pakaiannya bukan pakaian khusus nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Tapi kalau itu khusus nggak boleh. Apa contohnya? Jangan pernah lihat seragam pendeta nggak atau pastor? Pernah ya? Ada mirip-mirip gamisnya nggak? Ada. Di sini ada. Ya kayak apa sih namanya Pak ya, kayak ya mungkin kayak dasi tapi bukan dasi itu. Saya nggak tahu itu fungsinya buat apa. Bukan, dia kayak kertas gitu diselipkan warna putih di sini, garisnya lurus. Ya. Itu kalau laki-laki muslim pakai pakaian gitu boleh enggak? Ya jelas nggak boleh dong. Kamu muslim apa non muslim? Atau sebaliknya wanita muslimah berpakaian berkerudung misalnya seperti wanita-wanita yang di gereja. Kan suster-suster di gereja pakai kerudung? Ada kan? Khas apa tidak khas? Khas. Nah, wanita muslimah nggak boleh pakai yang kayak gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dulu di masa di masa kekhilafahan, di masa ketika Islam itu sedang jaya, ada aturan fikih yang menarik. Setiap orang non muslim yang ingin tinggal di negeri muslim itu harus mendaftar dulu. Daftar, nanti ada biaya yang harus dia bayarkan untuk terjaminnya keamanan dia selama tinggal di negeri muslim. Nah, itu ada Pak. Untuk yang miskin per tahunnya itu 2 dinar. Untuk yang sedang ekonominya 4 dinar. Yang kaya 6 dinar. Lumayan Pak. 1 dinar itu sekitar kalau hari ini nih sekitar 4 juta rupiah Pak. Atau 3,5-an lah. Atau malah lebih mahal lagi. Jadi uang keamanan orang non muslim kalau tinggal di negeri muslim itu segitu tuh patokannya. Itu siapa dulu yang menetapkan? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Sampai sekarang masih dipakai oleh para ulama aturan itu. Nah setelah daftar nanti dia bayar biayanya, dipersilakan tinggal di negeri muslim dengan banyak aturan, ada aturan ini, ada etikanya, terus dikasih seragam, pakaian seragam seperti dengan daftar anak sekolah itu loh Pak. Nanti dikasih pakaian seragam, laki-laki perempuan warnanya sama, tapi bentuknya beda, pakaian laki-laki ini, pakaian perempuan ini. Itu warnanya khas. Nah, pemerintahan Islam waktu itu membuat aturan, ini pakaian khas ini harus dipakai oleh si non muslim itu setiap kali dia keluar rumah. Agar apa coba? Agar apa? Agar setiap orang muslim tahu ini adalah non muslim yang terjamin keamanannya. Tidak boleh diganggu, nggak boleh diapa-apakan, biarin aja. Terus kalau begitu orang muslim di negeri itu boleh nggak pakai baju yang sama coraknya dengan itu, warnanya sama dengan itu, boleh nggak? Nggak boleh. Nanti orang jadi salah paham. Nggak boleh. Itu kalau untuk laki-laki itu fleksibel Pak. Masalah warna tak terserah Pak. Ya kalau dikatakan tidak terlalu mencolok lah, tidak terlalu mencolok itu ukurannya apa gitu Pak? Ukurannya apa? Kalau dia mau petugas di jalan raya pakai baju warna apa itu ya? Oranye atau hijau yang hijau pupus, itu boleh nggak? Ya malah bisa jadi wajib Pak. Malah bisa jadi wajib. Karena untuk keamanan dia di jalan raya. Jadi kalau untuk pakaian muslim laki-laki maksud saya, ya tidak ada aturan bakunya harus begini modelnya, harus begitu coraknya atau warnanya, nggak ada. Yang ada hanya kriterianya saja. Dan untuk pakaian wanita muslimah pun juga sama sebenarnya. Tidak ada model tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Yang penting tadi menutupi aurat, terus tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian khasnya wanita non muslim, tidak menyerupai pakaian khasnya laki-laki dan seterusnya. Untuk corak ragam kerudung ya bebas aja, pakai kerudung gaya apapun ya silakan. Yang penting tidak mencolok tadi Pak. Ada nggak sih kerudung yang mencolok Pak? Ada. Yang bukan, tinggi kita mending Pak. Ini yang panjang, ke belakangnya panjang loh Pak.
Itu enggak tahu itu bikinnya pakai apa tuh, bisa panjang banget belakang. Nah, itu jangan dipakai. Itu kerudung, bukan kerudung sesuai syariat. Kerudung orang gaya-gaya saja, itu bikin konten kayaknya. Jadi saya ulangi lagi, bagian yang kedua adalah perbuatan Nabi yang sifatnya adalah alaminya beliau sebagai manusia, atau itu adalah kultur, bagian dari kultur masyarakat Arab. Saya kasih contoh nih Pak. Rasul itu kalau ngomong saya apa? Pakai bahasa apa? Kalau beliau nyebut dirinya saya, itu pakai bahasa apa? Rasulullah loh Pak, kalau nyebut dirinya sendiri itu pakai kata apa? Pakai kata apa? Ana. Ana itu apa? Saya. Kalau nyebut kamu, anta. Rasul tidak pernah pakai bahasa pasaran Pak. Rasul selalu pakai bahasa kromo inggil Pak. Anta. Nah kalau kita pakai bahasa sehari-hari ngomong dengan sesama kita pakai ana, anta, antum, itu kira-kira gimana tuh? Cocok nggak itu? Ngomongnya ana tapi lanjutannya nanti ngapak. Nyambung nggak Pak? Kalau ente sih mandan mending lah Pak. Karena orang Betawi juga pakai ente. Kita pakai ana. Ana Arab maring ana. Ana Arab. Itu kan merusak bahasa Pak. Bahasa Arab dicampur dengan bahasa Jawa, ngapak maning. Ngapak maning. Nah itu di telinga itu rasanya tidak enak. Jadi kalau pakai bahasa Jawa, pakai aja bahasa Jawa. Kalau mau pakai bahasa Arab, pakai saja bahasa Arab. Tapi sing komplit gitu Pak, sing komplit. Dan ikuti grammarnya, ikuti prosedur bahasa Arabnya. Kalau tidak nanti Anda hanya akan merusak bahasa saja. Mending merusak. Mending tidak usah sok-sokan pakai bahasa Arab daripada cuma cuplik sana cuplik sini dan diguyu wong Arab. Serius Pak, diguyu Pak. Nah, saya ini termasuk orang yang sensitif dengan bahasa. Nah, bukan karena saya tidak paham bahasa, saya termasuk yang nilainya salah satu yang terbaik waktu ketika sekolah dulu untuk bahasa. Tapi saya nggak suka kalau dengerin teman-teman saya ngobrol pakai bahasa Arab dan tidak sesuai grammar, itu saya nggak suka. Saya ngomong, wes kamu diam aja lah, nggak usah ngomong, rusak bahasa kamu rusak bahasa. Pakai bahasa Arab, walaupun semua kosakatanya kosakata Arab, tapi nggak sesuai grammarnya, terus diam, nggak usah ngomong, merusak bahasa. Mending pakai bahasa Indonesia aja ngomongnya. Itu Pak. Jadi bukan berarti terus nanti kalau kita ngomong pakai ana, pakai antum, pakai anta lebih soleh daripada yang ngomongnya pakai nyong, rika. Enggak gitu Pak. Bukan gitu. Cara kita beragama bukan begitu. Allah alam bisawab. Gitu nggih Pak. Halo Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami gitu. Ada perbuatan Nabi yang sifatnya ya normal saja, kulturnya Arab atau karakter bawaannya Nabi. Mau ditiru ya silakan, tapi jangan harapkan pahalanya. Kalau mau ditiru jangan harapkan pahalanya, karena memang nggak ada pahalanya. Kalau nggak ditiru gimana? Ya nggak apa-apa, karena itu kaitannya dengan kultur masyarakat setempat. Mbok siapa tahu nanti ada yang salah paham. Ya kita lanjut. Berikutnya sebagai tambahan sedikit, saya pernah berantem dalam tanda petik dengan Pak Lek sendiri. Karena Pak Lek saya itu dulu ikut sebuah kelompok yang dakwah ke sana kemari, meninggalkan keluarga, ada yang 3 hari, ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai mungkin berapa bulan lamanya. Lah, bule saya itu ngomong ke saya, itu Pak Lekmu tolong diomongi. Pak Lekmu tolong, karena bule saya tahu saya anak pesantren, lulusan pesantren sedih. Akhirnya pas ketemu kita ngobrol, akhirnya debat. Pak Lek saya bilang, beliau waktu itu pakai gamis yang panjangnya sampai lutut atau di bawah lutut sedikit. Nah, kebayang ya Pak ya? Terus bawahnya pakai celana warna putih, gamisnya juga putih. Kemana-mana pakai itu, ke pasar ya pakai itu, kerja di pasar, marut kelapa ya pakai itu, pokoknya segala aktivitas pakai itu. Sholat nanti ya pakai itu juga. Terus beliau ngomong, ini pakaian Islam itu seperti yang saya pakai. Nah, saya bilang, bukan Pak Lek, bukan. Iya ini kayak gini yang Islam, bukan Pak Lek. Nah, terus ini pakaian apa? Kata Pak Lek saya. Saya bilang, itu pakaian tradisionalnya orang Pakistan. Nah, orang Hindu juga pakainya begitu, saya bilang. Bukan hanya orang Muslim, yang non Muslim juga pakai begitu. Nah, sejak itu beliau terdiam terus nggak ngajak debat lagi.
lama-lama nampaknya jadi tidak melanjutkan aktivitasnya di komunitas yang tadi saya sebut. Itu Pak, contoh, mbok siapa tahu ada yang salah paham. Jadi dianggapnya pakaian tertentu itu melambangkan kesolihan, enggak begitu. Baik, kita lanjut yang terakhir. Nah, yang terakhir ini malah penjelasannya paling singkat. Jenis yang ketiga dari perbuatan Nabi adalah ma fa'alahu qurbatan lam ya'ti dalilun yukhassisuhu bihi. Apa yang dilakukan Nabi dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya berarti ibadah. Dan tidak ada dalil yang menyatakan perbuatan itu adalah khusus untuk Nabi, enggak ada. Nah, terus apa itu? Berarti ini adalah syariat. Berarti yang dilakukan Nabi ini, jenis yang ketiga ini, itulah yang namanya syariat Islam. Terus gimana? Kita menirunya apa tidak? Ya jelas dong kalau yang ini ya. Hukumnya gimana? Lah bisa saja ada yang wajib, bisa saja ada yang sunnah. Tergantung nanti bobot dari perintahnya atau bobot dari ajakannya seperti apa. Ngoten nggih, terima. Jadi itulah kira-kira. Dan kebanyakan dari hadis-hadis Nabi itu justru adalah bagian yang nomor 3. Kebanyakan dari hadis Nabi adalah bagian yang nomor 3. Oke. Baik, saya tambahkan sedikit. Ini sudah azan belum ya? Oh belum. Lewat 58 menit. Kita tambahkan sedikit. Kadang bisa terjadi kesalahpahaman karena salah menerjemahkan teks Arab ke bahasa Indonesia itu bisa membuat kita jadi salah paham dan salah beramal. Saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh. Hadis tentang jenggot dan kumis. Ada yang pernah dengar pembahasannya? Hadis tentang jenggot dan kumis. Itu kira-kira bunyi hadisnya gimana tuh? Halo? Oh, rapal Pak ya. Ini tak kutipkan untuk panjenengan. Hadis tentang jenggot dan kumis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul bersabda, khaliful musyrikina ahfus syawariba wa auful liha. Dalam riwayat lain dikatakan wa ifa'il lihyati. Kalau ini jenisnya sama aja, walaupun menggunakan kosakata berbeda tapi maknanya sama. Kata Nabi, berbedalah kamu dari orang-orang musyrik. Ahfu itu terjemahannya adalah cukurlah kumis. Wa aufu al-liha. Aufu itu terjemahannya adalah biarkan jenggot. Biarkan jenggot. Ini terjemahannya benar. Lah, ada orang yang terjemahannya nggak kayak gini, Pak. Cukur kumis dan panjangkan jenggot. Itu terjemahannya salah, Pak. Yang benar bukan panjangkan tapi biarkan. Loh, bedanya apa? Oh, jelas beda dong. Beda. Kalau panjangkan nanti kesannya harus panjang kan? Kalau pendek berarti harus Kalau perintahnya disuruh memanjangkan, berarti kalau jenggot kita pendek, kita harus memanjangkan kan? Ya. Kalau perintahnya biarkan, gimana? Hasilnya gimana? Kalau jenggotnya pendek, biarin aja kok. Perintahnya suruh biarkan, bukan suruh panjangkan. Apa ada yang begitu? Loh, siapa tahu ada, Pak. Ada. Ada orang yang salah menerjemahkan hadis. Karena terjemahannya gampang, buka aja kamus bahasa Arab gampang, ketemu langsung terjemahannya. Bahkan para ulama menyebutkan memanjangkan jenggot itu hukumnya. Ada yang tahu hukumnya, Pak? Memanjangkan jenggot hukumnya apa hukumnya? Memanjangkan jenggot hukumnya haram.
Loh kok bisa? Ya bisa. Karena perintahnya bukan disuruh manjangkan, perintahnya disuruh biarkan. Nah kalau membiarkan jenggot hukumnya itu ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau memanjangkan haram. Loh kok bisa haram? Ya haram dong. Mengubah ciptaan Allah itu nggak boleh kan? Nah kalau ada orang yang punya pemahaman jenggot itu harus dipanjangkan. Kalau jenggotnya nggak panjang nanti dia kasih apa? Kasih obat, kasih minyak ini, minyak itu, biar panjang. Nah itu menyelisihi perintah malah. Perintahnya suruh biarkan, bukan suruh panjangkan. Apa ada? Loh, siapa tahu ada. Tapi saya pernah menyaksikan orang-orang kayak gitu tuh ada. Mungkin itu hanya oknum, mungkin karena dia sendiri salah baca terjemahan. Satu-satu saya pernah sholat di sebuah masjid. Ketika wudhu di sebelah saya itu orang yang jenggotnya panjang, Pak. Panjang. Ya. Dari awal saya sebenarnya sudah kerasa. Ini antara jenggotnya dengan wajahnya nggak matching. Nggak matching itu Pak Joe. Nggak cocok gitu Pak. Enggak. Kalau ibarat gambar itu kayak hasil editan gitu Pak. Nggak cocok. Tidak alami, nggak alami. Nah. Dan ternyata betul persangkaan hati saya itu betul terbukti Pak. Ketika wudhu di sebelah saya, pas mau basuh kaki, celananya diangkat kan, digulung kan ke atas, kelihatan betisnya. Ternyata betisnya mulus seperti betis perempuan, nggak ada rambutnya. Padahal jenggotnya panjang. Itu menurut jenengan aneh apa tidak aneh? Aneh apa tidak aneh? Apa kita adzan dulu, jangan sampai mikir. Aneh apa tidak aneh itu? Hah? Ya aneh dong. Aneh dong. Karena laki-laki itu secara normal sejak masa Nabi Adam sampai kapanpun ya sama. Kalau jenggotnya memang bawaan dia lebat, mesti rambut di seluruh tubuhnya ikut menyesuaikan. Itu alami, Pak. Kalau di sininya panjang, rambut di tempat yang lain malah tipis-tipis, kecil-kecil, halus sekali, nggak kelihatan malah. Berarti ini hasil rekayasa. Yang ini berarti hasil rekayasa. Itu yang kita sebut tadi, yang hukumnya haram. Nyambung kan ini? Ya, ini kan kita biasanya azan dulu ya. Ya, monggo kepada muadzin untuk mengumandangkan azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tambahkan sedikit ya. Saya ulangi lagi. Jadi pertanyaannya adalah apa hukum memanjangkan jenggot? Jawabannya hukumnya haram. Kenapa kok bisa haram? Yang pertama ya, mengubah ciptaan Allah. Yang kedua tidak sesuai perintah. Nah, perintahnya disuruh biarkan, bukan disuruh panjangkan. Dan kita secara alami bentuk dan ukuran jenggot kita yang menyesuaikan dengan negeri di mana kita tinggal. Dia betul? Ya, kita orang Indonesia ya kayak gini jenggotnya biasa. Kalau orang Eropa gimana jenggotnya? Hah? Rata-rata kan lebat, ya karena menyesuaikan dengan alam di mana dia tinggal. Orang Arab juga begitu. Jadi kalau dikatakan Rasulullah kan jenggotnya lebat, kan dia orang Arab. Apakah kita berarti jenggotnya harus lebat seperti Nabi? Ya kan enggak. Nah itu yang perlu kita pahami, karena perintahnya bukan disuruh memanjangkan, tapi disuruh membiarkan. Jadi biarin aja jenggot, bukan disuruh panjangkan, bukan. Kecuali ada orang yang memang secara alami jenggotnya panjang. Nanti digenggam, setelah digenggam begini, ternyata apa ini lebih dari satu genggam. Kata para ulama, kalau jenggotnya sudah lebih dari satu genggam, itu sebaiknya dirapikan. Caranya gimana? Yang lebih ini dicukur, nanti biar rapi jenggotnya. Bukan nyukurnya dari sini Pak, bukan dari pangkalnya yang dicukur, tapi yang kelebihannya yang dicukur. Karena kalau dibiarkan panjang, terlalu panjang,
nanti justru juga tidak rapi nampaknya. Apalagi disesuaikan dengan makanan kita kan, jenengan lagi asik makan nasi, makan soto, sotonya pakai nasi, terus nasinya biasanya temangsang napa mboten? Nyangkut enggak di jenggotnya? Ya, jenengan sendiri kalau lagi makan lihat enggak jenggotnya ada nasi? Ngelihat enggak? Bisa ngelihat enggak? Enggak bisa. Yang lihat siapa? Orang temannya yang makan nanti. Nah, itu nanti mengurangi selera temannya. Kalau alam bisawab. Nggih, tambahan sedikit. Tadi hadis yang kita baca ada 2 poin nggih. Yang pertama jenggot tadi, yang kedua adalah kumis. Untuk kumis perintahnya adalah ahfu. Ahfu itu pendekkan atau cukur, bukan kerok. Jadi kalau ada yang kumisnya dikerok pakai silet, nah ini salah lagi. Itu menyelisih perintah. Perintahnya disuruh pendekkan, bukan disuruh gunduli, bukan. Jadi kumis itu bukan untuk digunduli, jenggot bukan untuk dipanjangkan, tapi kumis itu dipendekkan, jenggot dibiarkan. Nyambung napa mboten iki, Pak? Mbok nanti ada yang sudah kebiasaan mengerok jenggot, kumis itu diubah kebiasaannya. Jadi jenggot itu untuk dicukur pendek, bukan untuk digunduli, bukan. Kapan batas waktunya? Para ulama menyebutkan maksimal 40 hari sekali. 40 hari sekali. Karena kalau sudah lebih dari itu biasanya kumisnya agak panjang, melebihi ini Pak, di atas bibir kita ini kan ada kayak garis loh. Nah, itu kalau sudah melewati batas garis itu mesti pemandangannya sudah tidak indah lagi. Itu merusak ketampanan seseorang, merusak kebagusan wajah seseorang. Kalau Allah misalnya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, ya monggo. Tapi izinkan saya mengutip ulang perkataan guru saya dulu. Guru saya itu pernah menyampaikan sesuatu di kelas. Walaupun saya bukan orang Jawa, tapi kalimat beliau itu masih saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau nanti saya salah makhraj ya tolong dimaklumi lah, saya bukan orang Jawa. Kalimat beliau begini, ada empat kalimat. Brengosen ora jenggoten tikus. Ora brengosen tapi jenggoten wedhus. Jenggot ora brengosen, ora jenggoten bulus. Brengosen tur jenggoten bagus. Ini benar nggak kan? Paham nggak? Ada kumisnya tapi nggak ada jenggotnya. Tikus. Tikus benar nggak gitu? Iya. Loh, Allah ciptakan kita ini tidak mirip hewan loh Pak. Memang nggak boleh kita menyerupakan diri dengan hewan, itu nggak boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah ciptakan kita dalam wujud yang terbaik dari seluruh makhluk. Terbaik dari seluruh makhluk. Bahkan dibanding malaikat sekalipun wujud akhir penciptaan manusia itu adalah yang terbaik. Oke, maka jangan niru-niru makhluk lain, jangan niru hewan, jangan, nggak boleh. Terus apalagi jenggoten tapi tidak kumisan itu wedhus. Betul nggak? Iya. Wedhus itu ada kumisnya nggak? Nggak ada. Nanti wajar aja kalau jenengan jenggotnya dibiarkan tapi kumisnya dicukur gundul kayak wedhus. Ya memang wedhus kayak gitu. Nah, terus kumisnya digunduli, ora brengosen, ora jenggoten. Jenggotnya juga digunduli bulus. Bulus itu hewan apa? Bulus itu apa ya bahasanya? Kura-kura, penyu. Kura-kura. Betul nggak gitu? Bulus kayak gitu nggak? Halo, betul? Iya. Tapi kok orang bikin minyak manjangkan jenggot namanya minyak bulus ya Pak? Padahal bulus rano jenggotnya rano kumis. Nah yang terakhir, yang jenggotan, yang kumisan bagus. Kenapa? Ya alaminya laki-laki sejak masa Nabi Adam ya kayak gitu. Kecuali memang ada orang yang secara bawaan bayinya dia tidak punya jenggot.
senggol. Itu tadi maafkan. Ngomong ciptaan Allah begitu ya udah biarin aja. Perintahnya biarkan kok. Perintahnya suruh biarkan. Gitu kira-kira contohnya. Jadi terlepas dari hukum fikihnya, sebagian ulama mengatakan membiarkan jenggot itu sunnah, sebagian lagi mengatakan wajib. Nanti implikasinya kan tergantung hukumnya. Kalau ikut pendapat yang mengatakan sunnah, berarti kalau dicukur hukumnya jadi makruh. Kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan wajib, berarti dicukur hukumnya jadi haram. Begitu Pak. Nah untuk kumis sendiri ya dipendekkan, hukumnya juga sunnah, tidak wajib. Nah kalau ada kumis yang dipanjangkan sampai bisa dipelintir-pelintir itu, ya hukumnya makruh, Insya Allah tidak sampai haram, hukumnya makruh. Kalau bisa, tapi yang bagus ya ngikuti aturan syariat itu lebih bagus. Ngikuti prosedurnya yang pas itu tentu lebih afdol, pahalanya besar. Itu dulu dari kami, sedikit pernak-pernik tentang tipikal hadis-hadis Nabi. Ada yang khas itu adalah kekhususan untuk Nabi saja yang disebut dengan khoswais. Yang kedua ada yang sifatnya jibiliyah, itu sesuatu yang kultur Arab atau karakter bawaan Nabi sebagai manusia, bukan sebagai Nabi. Nah kalau itu bisa kita pakai, bisa tidak. Monggo. Kalau godek gimana Ustaz? Godek itu, godek ini cambang sini ya? Cambang itu gimana? Apa yang ditanya? Cambang itu masuk kategori jenggot sebenarnya. Kalau memang jenengan jenggotnya nyambung sampai, kan ada kan yang nyambung Pak ya? Ada banyak yang jenggotnya lebat yang sampai ke sini ada. Nah kalau itu iya, itu bagian dari jenggot. Tapi kebanyakan kita kan nggak begitu. Kayak saya misalnya, ini sudah mandek di sini, ini habis sudah, nggak ada lagi, bawahnya udah nggak ada. Berarti ini jadi apa ini? Ini jadi apa ini? Ini rambut kepala. Tapi yang yang jambang atau jenggot itu mesti beda bentuknya. Sama nggak? Rambut di jenggot ini dengan rambut di kepala sama nggak? Nggak sama, jelas nggak sama. Kita sendiri bisa merasakan, ini rambut kepala, ini rambut yang di jambang itu jelas beda. Nah kalau jambang berarti hukumnya sama dengan jenggot. Dibiarkan. Tapi kalau kepanjangan dirapikan. Kalau kepanjangan dirapikan. Kalau bisa. Nah kalau jenggotnya panjang terus dikuncir gimana Pak? Lah jangan, itu tak. Nah, monggo Pak Cik. Orang musyrik, khaliful musyrikin. Ya, karena orang musyrik zaman dulu tadi ada yang dari sisi kumis dan jenggot. Karena ada orang musyrik di zaman dulu yang kumisnya dibiarkan panjang, jenggotnya malah dicukur habis. Itu dulu kebiasaan orang musyrik di zaman dulu. Atau malah ada yang tadi seperti hewan-hewan tadi, ini semuanya dicukur habis. Coba aja jangan lihat kebiasaan orang barat hari ini, setiap pagi kerja mereka ngapain? Bangun tidur. Dicukur habis kan semuanya, digunduli semua setiap pagi, menggunduli kumisnya, menggunduli jenggotnya. Karena dalam anggapan mereka itu rapi, Tapi dalam pandangan syariat kita justru tidak. Laki-laki ini diciptakan ya memang alaminya seperti itu. Alaminya begitu. Jadi alaminya laki-laki begitu. Belum lagi nanti kalau ada penelitian secara medis, penelitian ilmiah, kenapa harus jenggot dibiarkan? Nah, manfaatnya apa, hikmahnya apa? Itu lebih kuat lagi nanti. Kita baru membahas dari sisi dalil hadis. Bahkan nanti bisa dihadirkan ayatnya. Ada ayat Quran yang menyebutkan kata jenggot. Ada. Jadi para nabi itu semuanya Allah anugerahkan wajah yang tampan, rupawan, dan semua nabi ada jenggotnya. Artinya kalau ada laki-laki yang dia sebenarnya ada jenggotnya tapi kok dia cukur habis, itu berarti mengurangi ketampanannya, mengurangi kegagahannya sebagai pria. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Nah, kalau ada ibu-ibu yang sukanya dengan laki-laki begitu, berarti dia salah paradigma tuh, harus mengganti paradigmanya. Mungkin dia ke bawah paradigmanya orang barat, suka nonton drama drakor.
itu salah paradigma dia. Nah, mestinya kan kita ini punya sudut pandang, cara pandang yang sesuai dengan agama kita. Cukup nggih? Ya. Cukup? Ya, saya kira itu dulu. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat kajian kita malam hari ini. Dan kita harus jeli dalam membedakan mana yang syariat, mana yang budaya Arab, mana yang itu bagian dari agama kita, mana yang bukan, agar kita tidak salah dalam beragama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan kesalahan dari kami pribadi mohon dimaafkan, kebenaran dari Allah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.